Siap, siap, siap. Tolong maaf sebelumnya, banser teman saya yang dari Kudus itu kursinya biar sama-sama itu. Saya khawatir nanti kalau saya di Kudus nanti dianu tuh. Tolong banser itu masih kosong itu. Ini teman saya dari Kudus, tamu istimewa, ketua tanfidiyahnya dan doktor sekretarisnya. Ada bendaharanya itu Pak Lesus namanya itu. Jadi saya khawatir nanti dibalas kalau saya di Kudus itu. Nah, terima kasih. Itu salahnya banser itu. Kalau nggak salah, nggak banser lah. Kalau TNI, Polri, insya Allah nggak salah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para alim, para kiai, para habaib yang sama-sama kita hormati, pengurus besar Nahdlatul Ulama, alhamdulillah di tengah-tengah kita wakil tanfidiyah Ketua Umum Gus Dr. Kiai Haji Miftah Faqih. Jadi kalau ada Gusnya nakal-nakal sedikit tidak apa-apa, seperti saya Gus. Kalau sudah Kiai ya tidak boleh lah. Tapi kalau sudah Rois Suriah ya kudu bener sidik-sidik, kira-kira ngono lah. Rois Suriah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, guru kita Kiai Haji Ubaidillah Sodaqah yang sama-sama kita hormati. Suudzon saya Kiai, mungkin NU Jepara di luar kurang kondusif sehingga turun gunung langsung Rois Suriah Jawa Tengah. Tepuk tangan saudara-saudara. Karena kami pernah calon yang nggak jadi. Bahkan mungkin NU Jepara itu didengar dari PW dan yang lain mungkin kisruh terus, tapi ternyata tidak ada apa-apa. Pak Bupati yang saya cintai, alhamdulillah datang secara pribadi. Pak Ketua DPRD yang sohib korib, teman saya dekat, Pak Kapolres, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Cuma maaf Pak Kapolres, belum bisa vaksin karena waktunya agak mepet. Besok saja kalau di Sadamiyah mungkin kami ikut. Pak Dandim hadir di tengah-tengah kita dari Kejaksaan Negeri yang diwakili oleh Kasih Intel. Wah, kader saya ini alhamdulillah sekda, masih muda, pinter, cerdas, nom, tapi ya rasa jadi bupati. Bupati ini Rois Suriah wae engko. Ketua-ketua partai politik tak lupa Kiai Haji Fahru Razi PD Muhammadiyah, saya doakan mudah-mudahan nanti kalau ada organisasi panjenengan jadi lagi. Soalnya Pak Fahrur ini kecilnya itu memang NU. Kami 5 tahun ketika kami jadi ketua tanfidiyah bekerja sama dengan Muhammadiyah sangat luar biasa. Insya Allah kami sudah kontak kemarin, Kang, ayo ketemu rapat duduk bersama persiapan halal bihalal di Pendopo. Sangat luar biasa Mbah Ubed Sodaqah NU dan Muhammadiyah. Karena diakui dan tidak diakui kami ada darah. Gurunya Mbah Dahlan itu ya termasuk saya punya darah ke sana. Gurunya Mbah Hasyim Asy'ari termasuk saya pun punya darah ke sana, Mbah Soleh Darat. Jadi aku misalnya korek Muhammadiyah ora apa-apa ya. Guyon engko sing dipotong videone Rois Suriah Jepara ape reng Muhammadiyah. Ahli fitnah jenengan itu.
tamu istimewa kami dari Kudus, ketua tanfidiyahnya Pak Asrofi ini dulu Pak, cerita dulu jadi Katib Syuro PKB Jawa Tengah, katibnya saya itu. Jadi saya ini mantan PKB ini, di belakang saya ini ada Nuruddin nih, apa wis urun apa durung acara ini nggak ngerti aku. Dr. Hizbi dan Pak Lesus yang saya hormati, yang saya cintai, dan saya harapkan teman-teman dari pimpinan partai politik, alhamdulillah di sini ada PDI, Mas Andang, tepuk tangannya kok sidik gitu. Nah, karena apa? Mungkin nanti akan merekomendasi saya calon bupati, itu loh masalahnya itu. Ada dari Nasdem, ketua Nasdem Pak Pratik. Nah, ada dari P3 ini sekretaris ya. Oh ya, ini masih putu ini, barak ini. Nah, ada dari Demokrat Pak Latifun, ketua Demokrat Jepara. Ya, terima kasih. Ini saya kira sudah cukup mau mengusung saya ini katanya. Santai saja, mulai awal sampai detik ini masih sepaneng semua. Mungkin panjenengan nggak kerasan mau bawa pulang berkat-berkat saya lihat, tapi saya ini kan santai saja. Pidato saya sengaja panjenengan supaya kerasan. Tak delok kok sumuk sisan, delok pelantikan blak kesuwen, ngombene angger aqua sak gelas. Bapak Rektor, Bapak Ketua Yayasan Unis Nuyaptinu, Pak Sodik. Oh, Pak Rektor pulang lagi dulu. Hadirin, hadirat yang berbahagia, tak lupa dari teman-teman pendeta. Dari pendeta mana itu? Ibu? Ya, berarti kami undang mengakui NU bisa melindungi semua bangsa. Siapa lagi? Oh, PKS. Oke, siap. Untuk menambah suara. Oke, enggak apa-apa. Kursinya kan 2 toh di Jepara. Ya. Nanti kalau politik dirembuk di belakang saja. Ini konteks Nahdlatul Ulama. Nanti kami didukani Rais Suriah Jawa Tengah dan dari BB, enggak apa-apa. Teman-teman dari Depak. PAN. Oh ya, PAN itu partai artis nasional. Mau ya, maaf guyon Pak ya, jangan dilaporkan polisi ya. Nah, teman-teman dari Rais Suriah Tanfidiyah se-Kabupaten Jepara, dan tak lupa dari Rais Suriah Ketua Tanfidiyah ranting-ranting se-Kabupaten Jepara. Hadirin hadirat yang berbahagia, kira-kira sudah cukup apa belum matur kula? Cukup temenan loh. Pada pagi hari ini ada 2 acara. Satu, pelantikan, yang kedua kali puncak daripada memperingati lahirnya Nahdlatul Ulama yang ke-99. Memang sengaja panitia PCNO tidak boleh situasi yang masih COVID, kita batasi yang datang. Mungkin kalau tidak ada masalah seperti dulu-dulu yang datang sampai 50.000 yang datang sang di sini, tapi mudah-mudahan dan kita berharap Jepara ini hilang dari COVID. Amin Allahumma amin. Dari teman-teman jajaran mustasyar, mana Mbah Ubed tadi? Mbah Ubed. Ulama 2015, 2020 Kiai Haji Ubaidillah Nur Bandung Harjo Jepara, bukan Jawa Tengah. Ya mestinya sesebutannya gitu, jangan sampai mantan Rais Suriah repot nih. Jadi
Rais Suriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara periode 2015-2020, Kiai Haji Ubaidillah Nur Umar, yang sama-sama kita hormati beserta jajarannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, mustasyar perlu saya sampaikan di sini, dan nanti saya akan melaporkan, walaupun pengurus cabang Nahdlatul Ulama baru hari ini dilantik, tapi kami selaku Rais Suriah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara sudah konsolidasi, sudah ke bawah, sampai hari ini sudah dapat MWC ranting 9 MWC, saudara-saudara. Jadi kayak kabar gembira kok anak keplak lagi paham apa ora to? Konsolidasi, sosialisasi, forum Suriah, tingkat PC, tingkat MWC, hatta tingkat ranting, sampai hari ini sudah 9 MWC. Nah, tak balani ini rotok paham. Ya maaflah, maaf Pak Kapolres, maaf Pak Bupati, NU ya ora paham-paham sithik ngono iku wis NU. Nek paham ora NU. Ya kira-kira seperti itulah guyone lah. Insya Allah besok di MBC Keling. Mana Keling? Ada nggak Keling, MBC Keling? Rais Suriah absen. Oh, kualat kok. Besok insya Allah kami sama tim datang ke MBC Keling. Nahdlatul Ulama hampir 1 abad, tinggal 1 tahun Pak G. 99 tahun, berarti kurang 1 tahun sudah 1 abad, 100 tahun. Kita diakui dan tidak diakui. Hampir 100 tahun ini harus muhasabah diri, harus introspeksi diri. Banyak kekurangan kita di sana sini belum bisa menjawab keinginan, harapan warga kita khususnya. Monggo Mbah. Kula niku mboten ngakoni sampai detik ini Rais Suriah mboten. Saya Rais Suriah iku ya kudu ngalim, pinter, roh fatayat orang ngetangeti. Iya. Blat mengsupermas Suriah sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Selama ini yang namanya Suriah itu seolah-olah niki perasaan kawula, pandangan kawula, seolah-olah Suriah itu hanya dibuat genep-genepan, dibuat hanya berdoa, dibuat hanya untuk monggo Pak Yai, monggo Pak Yai. Di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga bukan seperti itu. Saya sampaikan di sini, struktur dari Nahdlatul Ulama pertama adalah mustasyar. Mustasyar adalah pimpinan yang di atas, tetapi mustasyar itu tidak masuk ke pengurusan harian. Pasal 13 kalau nggak salah itu mustasyar itu sebagai penasehat, diminta nasihatnya atau tidak diminta nasihatnya, mustasyar wajib memberi petunjuk, nasihat, jewer kepada struktur yang di bawahnya, yaitu Suriah, Tanfidiyah dan seterusnya. Maka dari itu kalau saya jadi mustasyar, Mbah Makmun jadi
Suriah atau Mbah Ubed jadi Suriah itu terbalik. Maka saya bertekad bulat, tongkatnya Mbah Ubed saya rebut, saya jadi Rais Suriah, Mbah Ubed Mustasyar. Itu guyon Pak, jenengan ben kelasan ning kene ngono Pak. Mbah Ubed sedekah jam 8 wis tutup kantor NU kula isin, tapi kula mutun mriki mriko-mriko niku Pak. Jadi kok Semarang dong jam piro lah. Itu sesepuh kita memberi contoh seperti itu. Di bawah Mustasyar ada Suriah, jajaran Suriah. Di bawah Suriah ada jajaran Tanfidiyah sebagai pelaksana. Di bawah lagi dibantu oleh lembaga-lembaga yang sudah kita saksikan, yang baru dilantik ketua Tanfidiyah itu. Janjane Pak, basa napa janjane niku? Basa apa niku? Janjane Pak, Suriah itu Pak pimpinan tertinggi di Nahdlatul Ulama. Iya Pak, tidak gemeng-gemeng. Maka dari itu saya minta panjenengan semua sebagai Rais Suriah tingkat MBC, sebagai Rais Suriah tingkat ranting, panjenengan harus tahu kewajiban panjenengan, kewenangan panjenengan, tugas panjenengan sebagai Rais Suriah beserta jajarannya di tingkat MBC maupun di tingkat ranting. Perlu saya sampaikan di sini pasal-pasal supaya apa? Panjenengan tahu, panjenengan sadar sebagai pemimpin tertinggi di Nahdlatul Ulama adalah Suriah. Kemarin saya Tanfidiyah, Mbah Ubed sudah mengekrorkan kepada kami, wes kono borongin kabeh, alhamdulillah. Jadi saya mengkonsep dewe, mengambil kebijakan umum dewe, bla bla bla, saya laksanakan dewe. Salah. Salah. Maka dari itu pimpinan tertinggi adalah Suriah. Oke, tak wacana ADR ini supaya salah. Sampai ora usah direkam. Karena ono sing kurang bener, mudah repot, mudah fitnah. Soalnya ini zaman fitnah. Suriah adalah pimpinan tertinggi di Nahdlatul Ulama. Tanfidiyah adalah sebagai pelaksana. Dalam ADART pasal 14 ayat 3 dan 4, Suriah adalah pimpinan tertinggi di Nahdlatul Ulama. Tanfidiyah adalah pelaksana. Nih. Anggaran dasar pasal 19 pasal 18 Suriah bertugas berwenang membina dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi sesuai tingkatannya. Nek tingkat PC ya PC, nek tingkat MBC ya MBC, nek tingkat ranting ya ranting. Ini Suriah Pak, seorang Suriah. Saya ulangi lagi, pasal 18 Suriah bertugas dan berwenang membina, saya tambah sedikit, membinasakan. Lah nek dikandani gak ngandel etaete jarene Mas Haris nyuwun sewu mau deh, bayak tuh oleh jamak tuh. Ya aku yang milih bayak tuh apa jamak tuh, ya milih jamak tuh nek aku. Asing dia jamak sopo. Nek aku milih jamak tuh, bener kayak Haris itu. Pasal 19 Tanfidiyah mempunyai tugas dan wewenang menjalankan pelaksanaan keputusan-keputusan.
Jadi gak iso Tanfidia iki konsep dhewe, rapat dhewe, ngono wis dadi Mbah Suriah sampun. Oh ngono ya wis tanda ngono. Ndak bisa begitu, ini organisasi ini. Organi yang sebesar di dunia kita ini. Jangan seenaknya sendiri kalau kita mengatur organisasi itu. Anggaran dasar rumah tangga pasal 57 ayat 2 dan 3, Suriah bertugas merumuskan kebijakan umum. Lah niki Mbah Ubaidillah Sodaqah perlu lapor, kula niku mau supremasi Suriah diakui dan tidak diakui, keliling konsolidasi ke bawah, bingung kabeh Mbah Suriah panjenengan tek ngene sih, tek ngene akhir kono sih, iku kira-kira gitu. Tapi masa kami tidak boleh. Suriah pimpinan tertinggi harus mampu bisa merumuskan kebijakan-kebijakan program-program umum. Janjane iki nek ana calonan ning NU, nek anggaran dasar kados ngeten menika, sing gawe visi misi iku sing pas iku Suriah apa Tanfidia? Pak Dr. Sodik kira-kira piye? Kewenangannya Suriah seperti itu luar biasa. Blak malah senggawe visi misi Tanfidia, Suriah ditinggal. Ya repot. Enggak usah keplok-keplok, rungono sik. Anggaran rumah tangga pasal 57 ayat 2 3, Suriah bertugas. Panjenengan sebagai Suriah, Rais Suriah beserta jajaran tingkat lanting punya tugas merumuskan kebijakan umum organisasi, mengarahkan dan mengawasi Tanfidia. Diarahna Tanfidia, jangan sampai termasuk kejadian di MBC Mbate, gagah kayak Tanfidianya kaya punya Fortuner, Suriahnya nggak punya, wah seolah-olah disuruh-suruh. Tidak boleh, saya yakin kualat kalau seperti itu. Habis hartamu nanti kalau seperti itu. Mengarahkan dan mengawasi Tanfidia serta melakukan konsolidasi Suriah pada tingkat di bawahnya. Alhamdulillah, walaupun kami belum dilantik, baru hari ini kami sudah konsolidasi ke MBC sudah, insya Allah besok pagi sampai 10 MBC, saudara-saudara. Tak gelem klepok nek dikait kabar baik wes rak jelas. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, Tanfidia punya tugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan organisasi, tapi semua itu berdasarkan kebijakan umum organisasi yang ditetapkan oleh Muktamar dan Forum Suriah. Ini Pak Asrofi, kowe iki ketua Tanfidia ning Kudus. Gus Bab angger mbok kala-kali dadi rais angger mbok omah angger mbok kala-kali. Enggak bisa seperti itu. Saya sudah suwan Gus Bab, tak kasih ini Gus anggaran dasar, ojo gelem diakali Hizbi kalau Asrofi. Tapi nanti saya doakan orang semua, karena Kudus Mbah Ubaidillah Sodaqah dan PBNO Kudus itu membuat program Islamic Center. Di situ itu nanti ada universitas, ada nanti pondok pesantren, ada tempat olahraga yang luar biasa. Itu membutuhkan tanah 24 hektar. Kudus, Pak. Jepara ngikuti, tenang. Nek kowe ora kuat, aku tak dadi Rais Suriah Kudus. Ben Gus Bab ora mbok opah sapusi. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Bupati, Prokopimda yang kami hormati, perlu saya sampaikan sedikit, karena program-program sudah kami putuskan secara umum. Kami membuat 5 bidang. 5 bidang antara lain bidang agama, bidang kaderisasi, bidang politik, bidang ekonomi kesehatan, yang terakhir bidang pendidikan. 5 bidang ini
akan dikoordinatori dari unsur-unsur syuriah. Pokoknya dina iki tanfidiyah sami'na wa ata'na, ora tak binasakan pokoknya ngono lah. Di bidang agama koordinatornya yaitu Kiai Nasrul Huda, sekarang menjabat Katib Syuriah PCNO Kabupaten Jepara. Tolong ya orangnya ganteng, tamatan Sarang, Banyuwangi, pinter Pak. Pokoknya nek golek makhot karo turu ngiler iku wis entuk kabeh makhote. Itu bidang agama. Cuma sayangnya istrinya baru satu. Wes gose nanti diviralkan nanti. Yang kedua kali Kiai Haji Muhammad Amirul Wildan, tolong berdiri sedikit. Nah, dikenalkan. Nah, ini kemarin kepengurusan Baubet jadi Katib Syuriah Baubet. Yang ketiga Dr. Kiai Haji Ahmad Muhayya. Nah, ini beliau ini asli Pancur, Desit sana loh. Sekarang di Semarang, Desit ke Kutit, sandalnya melipit, kira-kira seperti itu. Yang ketiga Dr. Kiai Haji Fathul Mufid pamit karena ada uzur tindak. Diteruskan Kiai Haji Muhyiddin Rosyad. Nah, ya, ini termasuk keponakan saya, Putu Mbah Fauzan, masih butuh. Ini saya minta, ini order saya. Terakhir Kiai Hasan Basri. Diteruskan oleh teman-teman dari Tanfidiyah. Ke bawah lagi lembaga di bidang agama. Di sini adalah LBMNO, LTN JKH, Aswaja Center, Jatman Muslimat, dikoordinatori oleh Haji Muhammad Ulul Absor ngadeg. Nah, orangnya ganteng, 15 tahun hampir 20 tahun sekretaris terus ya. Sekarang saya angkat wakil katib. Nah, kalau sudah di MBC di ranting-ranting sudah dikasih K, Kiai Haji. Soalnya wakil katib, tapi orang Syuriah manajernya nggak jelas. Yang ketiga dibantu oleh Dr. Antes Haji Muhabib MM. Pak Habib mana? Berdiri. Pak Habib sekarang masih menjabat di Kemenak Kabupaten Jepara. Nek santri-santri kiai-kiai nek golek proposal rono wis cukup. Pokoknya ora dikai bantuan lapor Rais Suriah, beres selesai. Nah. Diikuti dari teman-teman Tanfidiyah, di situ dibantu oleh bidang kaderisasi lembaga Lakpesdam, NO, GP Ansor. Mana ketua GP Ansor? Datang nggak? Oh ya, nggak datang ya, wassalamu tasliman ya. IPNU, IPPNO, Fatayat, ada nggak Fatayat ketuanya? Ketua Fatayat ada nggak? Oh ada, malu-malu nggak mau berdiri, nggak apa-apa ya. Memang perempuan seperti itu. Dari Muslimat dan PMII. Di bidang politik, hukum, sosial, budaya, wawasan kebangsaan, serta jaringan dan kerjasama, ini koordinatornya saya sendiri karena mantan politikus. Tapi Pak, luar biasa Pak, ini pembantu saya hanya 2, tapi sangat luar biasa, kiprahnya sudah mendunia. Asli Jepara, Kecamatan Kalinyamatan, desanya Krian, yaitu Haji Profesor Dr. Ahmad Gunaryo. Berdiri sebentar Pak Gun, biar masyarakat tahu, warga kita tahu. Lah ini sangat luar biasa Profesor Dr. Pak Gunaryo itu. Maka saya tahu, aku wis bodoh, gendeng sisan, ya podo, bodoh karo gendeng podo. Pembantu saya tidak meragukan untuk menjawab
yang akan datang Jepara keselamatan. Kami dibantu lagi Profesor Dr. Abu Rahmat Musaki, tapi ada uzur nggak bisa ikut pelantikan, nanti saya lantik sendiri di mana nggak apa-apa. Di bawahnya mengikuti tanfidiyah dan lembaga-lembaga ada di sini, LKKNO, LPBHNO, LWPNO, LPBNO, Lesbumi, Pagar Nusa, Sarbumusi. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, masih ada dua bidang, bidang ekonomi dan bidang kesehatan. Bidang kesehatan dikoordinatori oleh Dr. Haji Nur Khairi MAG. Tolong berdiri sebentar. Nah ini kalau nggak salah aslinya Kerasak Pecangaan. Kalau suka ya. Sekarang berdomisilinya di Tahunan. Ini orang pemikir-pemikir, Pak. Kalau saya sudah orang lapangan, jam 3, jam 4, ada apapun untuk umat kita, tidak sekedar warga kita, kami siap. Tapi yang profesor-profesor, doktor, pemikir-pemikir, insya Allah bisa menjawab panjenengan semua. Amin. Dibantu oleh Kiai Haji Muharrar LC. Tolong Pak Haji Muharrar, senajan wis lah. Ini ganteng nih Pak, orang wedok. Ini orang sudah tersohor nih Pak Muharrar itu, sampai Mekah mana-mana keliling. Ditambah lagi dibantu oleh Kiai Haji Nahrawi. Terus dibantu lagi di bawahnya struktur tanfidiyah dan lembaga-lembaga LPNO, LP2NO, Lazisnu, LKNO, SNNO, Muslimat dan kesehatan. Yang terakhir bidang pendidikan. Bidang pendidikan dan profesi terakhir yang kita bentuk bidang-bidang itu. Pertama dikoordinatori Dr. Kiai Haji Mustaqim MPD, Pak Takim. Nah, siapa yang nggak tahu Pak Takim, universitas mana-mana pasti membutuhkan ilmunya Pak Takim. Jadi kami ini enak. Jadi Rais Syuriah itu paling enak. Pak, iku piye Pak? Oh ngene Gus. Pak, iku piye Pak? Oh ngene Gus. Oh selesai. Maka dari itu kami tekad bulat membawa beliau-beliau, insya Allah beliau bisa menyelamatkan masyarakat Jepara yang akan datang. Dari mana? Dari akidahnya. Dari mana? Dari ekonominya. Dari mana? Dari pendidikannya. Dari mana? Dari kesehatannya. Insya Allah beliau siap. Panjenengan semua dibantu oleh Kiai Nurdin Lubis. Mana Nurdin Lubis? Nah, berdiri. Nah, masih muda. Menantunya Kiai Makmun. Terakhir Dr. Khairuddin Aha. Iki Abdullah Hazik loh, ngawur iki Pak aku ini. Ya, terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya minta doa restu, mudah-mudahan pengurus NU Kabupaten Jepara periode 2001-2006 yang kami pimpin diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Bupati yang kami hormati, kami punya program PCNU Pak Bupati. Karena sudah beberapa tinggal mau menjelang Ramadan. Nah, PCNU punya program bagaimana nanti teknisnya. Intinya saya minta izin, minta dorongan Pak Bupati, minta instruksi Pak Bupati di semua instansi pemerintah sampai tingkat kecamatan. Kami siap hikmah Ramadan dan kami siap kader-kader NU untuk menajamkan keaswajaan, garis miring, untuk menajamkan wawasan kebangsaan sehingga betul-betul di Jepara ini tidak ada masalah seperti di daerah-daerah yang lain. Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan panjenengan memberi maaf kepada kami
tata tutur kami pasti salahnya karena kebodohan kami. Misalnya ada kebenaran